Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang mencarinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Ya, bentek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba kursi untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang gak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ya, ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut terbuka. Bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka, tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Ya iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik, ya kan ya. Itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP hak mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Ya, sebentar, pemohon. Ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan, apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan, kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini tanggal keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut. Gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini.
gitu kan? Kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan? Apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu satu lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan, kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Yang mana ini di dalam ketentuan undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus dikecualikan. Itu dalam pandangan pemohon ya? Iya. Nah, ini ada tiga hal ini. Jadi ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa, ada 9 ya, item yang berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon baik 2019-2024 dan 2014-2019 pemohon keberatan karena dalam analisis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup, itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya, boleh. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Makasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama sekali. Iya, makanya gitu. Ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen belum dikasih yang mulia. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang itu yang 2019. Iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019 2014 yang belum majelis tidak bertanya. Karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu sudah sesuai dengan Anda inginkan. Tadi ijazah dijawab oleh Bapak siapa tadi? Ya kan? Apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara ingin? Komisioner, saya kan keberatan. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Jadi berita acara 2019-2024 clear, tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman ijazah.
Ya. Dokumen yang belum diberikan Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon. Yang untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang carinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang carinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Ya, bentek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang gak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ya, ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka, tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Ya iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik, ya kan ya. Itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya, Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya, ya kan,
NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan, beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitamkan atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP hak mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, pemohon. Ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan, atau data lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan, kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini adalah tanggapan keberatan. Gitu kan, maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan, dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut. Gitu kan, maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini. Gitu kan, kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan, apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu satu lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi. Kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Yang mana ini di dalam ketentuan undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus dikecualikan. Itu dalam pandangan pemohon ya? Iya. Baik. Nah, ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa? Ada 9 ya. Item yang. Berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya, boleh. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Makasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama sekali. Iya, makanya ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa?
Hasil verifikasi. Berita acara, hasil verifikasinya. Ya kan, bukan berita acaranya ya. Hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang Itu yang 2019. lah iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab. Ya kan ya. Nah, sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear. Ya. Tidak ada masalah, ya kan ya? Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah. Ya. Dan dokumen yang belum diberikan Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon. Yang untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang carinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari 3 bulan yang carinya karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke.